Membangun Humus Kalah Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Rahmat Basuki di channel Telalta Wilpatikta. Untuk kali ini saya akan menghadirkan ke teman-teman semua salah satu koleksi saya yang benar-benar spesial buat saya. Ya, saya anggap spesial ya karena memang itu memiliki suatu cerita sejarah yang lumayan panjang. Jadi saya akan berbagi cerita sedikit tentang pusaka saya ini. Pusaka saya ini waktu itu saya dapatkan itu ya sudah beberapa tahun yang lalu. Jadi sebelum pusaka saya, istilahnya koleksi saya itu masih belum ada yang kinata. Jadi semua pusaka saya itu hanya main di pamor, main di dapur, ataupun main di istilahnya era-era temuan-temuan yang ya misalnya kayak petok atau yang lain-lain, jadi belum yang berkinata. Karena saya anggap waktu itu untuk memahari suatu pusaka yang kinata, temuan yang kinata, saya belum punya kemampuan secara finansial. Jadi akhirnya saya dapatkan pusaka ini dengan susah payah. Jadi istilahnya kalau sampai saking pinginnya saya waktu itu disuguhkan sama pusaka simpanan penyelam yang sudah bertahun-tahun disimpan, juga dipakai istilahnya untuk pusaka tende beliau, dan dialih rawat atau istilahnya dimaharkan ke saya dengan suatu pesan. Istilahnya pesan itu berpesan nanti pusaka saya akan berdatangan pusaka yang kinata-kinata. Beliau berpesan seperti itu karena pusaka ini sebagai sarana untuk istilahnya kalau kita bermain pusaka itu pusaka pemikat dari pusaka-pusaka kinata yang nanti akan berdatangan ke Pak Rahmat, katanya seperti itu. Tapi karena susah payahnya saya mengumpulkan duit sampai sampai saya pinjam sana sini, gimana caranya termahar, karena memang saya benar-benar ingin memiliki pusaka itu, dan akhirnya terkesampaian saya miliki. Tapi dalam hati kecil saya berpikir, pusaka yang seperti ini aja saya sudah jerih payah nggak karu-karuan untuk mendapatkannya, apalagi yang kinata Kamarogan atau naga yang full kinata. Mana mungkin, saya pikir seperti itu. Tapi kenyataannya selama pusaka itu saya simpan, saya miliki, saya rawat, benar kenyataannya ternyata memang selang beberapa waktu ada aja rezeki yang membuat saya bisa memahari pusaka-pusaka kinata yang sampai sekarang ini. Oke teman-teman, mungkin masih pada penasaran dengan pusaka saya. Oke, saya tunjukkan pusaka saya yang menjadi kelangenan saya yang paling spesial ini. Ini teman-teman pusakanya. Jadi waktu itu tidak ada dedernya pusakanya, hanya hanya kelihatan, maksudnya kelihatan peksinya dan metuknya. Jadi tidak ada deder. Jadi ini deder saya pesankan di Bali. Memang saya buatkan motif Garuda Wisnu. Jadi ini Garuda Wisnu ini pesanan khusus saya ke Merangi Bali, Merangi ukir deder. Jadi saya klopkan, terus ini saya pesankan pendok ini di Imogiri di Jogja. Dan untuk warangka ini buatan saya sendiri. Jadi ini beberapa kombinasi merangi, yang satu merangi warangka ini saya kerjakan sendiri, dan untuk pendok merangi daerah Imogiri, Banyu Sumurup, dan untuk deder ini merangi dari Bali. Dan untuk ini teman-teman bisa lihat dari dekat ya.
Nah ini teman-teman, ini di Wuwungan Gonjo ini ada kinata, yang kinatanya misalnya kalau di Nogo atau apa ya biasanya kinatanya gajah singo, tapi ini bentuknya ini apa ya, ini yang sebelah sini ini kepalanya ini kepala gajah. Nah ini teman-teman bisa dilihat, kepalanya ini kepala gajah, ini kan ada belalainya, dan ekornya ini kayak ikan. Jadi istilahnya kalau kita sebut di itu gajah Suromino. Ini untuk yang sebelah sini. Nah, sedangkan yang sebelah sini, nah ini teman-teman yang sebelah sini, ini semacam kayak burung atau angsa atau apa ya. Bentuknya seperti ini kinatanya seperti ini. Dan kelihatan ini gonjonya, ini gonjo kelap lintah yang sangat cakep sekali. Oke, mari kita buka sama-sama pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman pusakanya. Sebentar, ini saya taruh di sini dulu. Ini pusaka berdapur sengkelat atau apa ya, kalau sengkelat ini sogokannya ini ada sogokan sampai ujung. Jadi sogokan bukan sogokan 1 tapi sogokan 2, ini sampai ujung bila, tapi pusakanya ini Luk 13, memakai pudak sategal kiri kanan, dan ya sampai pucuk ya ini, dan juga pamornya ini pamor wengkon pusakanya ini. Kelihatan sekali ya ini. Coba lihat di areal sosoran, kita bahas yang di areal sosoran. Nah, ini pakai pudak sategal kiri kanan, depan belakang. Ini juga ada jenggot, dan ini model sekar kacangnya kayak gini, semacam kayak nguku bimo atau apa ya, enggak begitu gelung wayang, tapi ada melingkar sedikit kayak nguku bimo. Dan ini juga ada cecaan sebelah sini, di sirah cecak ini dipakai cecaan seperti ini. Ini kinatanya istilahnya di Panji Welis ini motifnya kayak istilahnya apa ya, kalau kayak padi gitu ya motifnya ini, motif kinatanya. Dan untuk di areal wadidang ini juga ada greneng. Grenengnya ini robyong, dari dua do ini di gonjo, dan di wadidang ini 1. Dan salah satu nah ini juga istilahnya buntut urang. Untuk ekor gonjonya ini buntut urang mekar, di belakang ini mekar, jadi enggak apa itu, enggak uceng mati gitu, enggak. Ini benar-benar pusaka dengan tangguh Singosari, begitu sangat wingit pusaka ini, kelihatan sekali birowo. Jadi mulai sosoran sampai ujung bila ini semacam kayak lebarnya pusaka ini hampir merata sampai ujung bila. Nah, coba beda dengan pusaka-pusaka Majapahit atau Mataram atau yang lain. Nah ini jadi yang ada di ujung ini buntut tumonya ini masih kelihatan sekali. Cuman ya lumrah untuk di daerah apa itu tajamnya ini berkorosi, karena memang usianya sudah ratusan tahun ada di dasar Sungai Brantas. Dan ini benar-benar pusaka yang sangat saya kagumi, meskipun kinatanya hanya di Panji Welis dan di Wuwungan Gonjo. Dan besinya sangat pulen, sangat padat, kelihatan sekali ya teman-teman besinya. Ini salah satu koleksi saya yang benar-benar menempati suatu ruangan yang sangat spesial, karena ini saya anggap sebagai pikat
pikat itu istilahnya pemikat untuk istilahnya pusaka-pusaka yang lain, yang kinata yang lain pada berdatangan. Artinya bukan berarti kita mengimankan tentang suatu benda, tapi ini merupakan suatu sarana. Merupakan suatu sarana, misalnya kita kerja, sarananya alat kerja atau apa kan seperti itu teman-teman. Ini suatu sarana. Salah satu ciri-ciri kalau pusaka ini bertangguhkan Singosari ya teman-teman. Ketika kita lihat secara keseluruhan, jadi kelihatan sekali pusaka ini birowo. Artinya birowo itu apa ya istilahnya kalau kita bahasa sekarang itu angker gitu ya, atau wingit. Kelihatan wingit karena memang dari bentuknya memang tidak pada lazimnya pusaka, karena dari awal sini sampai ujung ini kelihatan sekali kalau besarannya hampir sama lebarnya, jadi kelihatan birowo. Nah, untuk daerah Gonjo kelihatan sekali ini sirah cecaknya ini gulu meletnya sangat persegi sekali. Jadi kita lihat gini teman-teman. Nah, kelihatan sekali kalau ini persegi. Jadi ini kelihatan kalau ini gulu meletnya ini sangat dalam masuknya. Terus ini untuk sirah cecaknya ini kayak segitiga yang begitu tajam. Ini salah satu ciri dari pusaka-pusaka tangguh sepuh, misalnya kayak Singosari seperti ini. Terus dilihat dari apa itu sekar kacang, terus membuat ini lambe gajahnya ini juga seperti ini, kelihatan sekali kalau tegas gitu ya, istilahnya menampakkan ketegasan dari suatu bentuk perwujudan suatu ketegasan. Misalnya seorang pemimpin itu benar-benar tegas gitu ya. Dan panjang dari pusaka ini saya ukur itu 45 cm dari mulai sini sampai ujung, dari mulai gonjo, dari tengah-tengah ini gonjonya ini sampai ujung ini 45 cm. Untuk video kotornya teman-teman saya tidak bisa menghadirkan karena apa ya istilahnya, sudah lama sekali pusaka ini saya miliki dan saya sudah berganti HP itu sudah berkali-kali, sehingga video kotor waktu itu hilang waktu ya bawa sama HP yang lama dulu. Jadi inilah kenyataannya pusaka yang saya miliki yang bisa menjadikan inspirasi teman-teman tentang pusaka tangguh-tangguh Singasari. Oke teman-teman, saya kira review kita kali ini cukup ya untuk bisa memberikan suatu semangat, inspirasi ataupun gimana menyikapi tentang pusaka-pusaka temuan terutama temuan darat, Sungai Brantas ataupun Bengawan Solo ataupun di daerah-daerah yang lain. Ikuti terus channel saya teman-teman untuk menyaksikan beberapa video. Nanti akan saya tampilkan pusaka-pusaka yang tidak kalah bagusnya dari yang sudah-sudah. Oke, saya akhiri sekian dulu. Salam budaya, salam benda-benda bertuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.